Hai, sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya, Aji. Semoga kalian sedang berbahagia dan sehat selalu. Kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah drama Korea, berjudul Tomorrow. Drama ini berkisah tentang 3 malaikat pencabut nyawa. Tapi, tugas mereka bertiga adalah mencegah orang untuk melakukan bunuh diri. Mereka bekerja di perusahaan alam baka bernama Jumadeng. Kali ini, mereka kembali mendapatkan tugas untuk menyelamatkan seseorang. Mereka segera berlari, karena target mereka sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Setelah sampai lokasi, mereka segera menyelamatkan seorang gadis yang hampir tertabrak truk, saat akan menyelamatkan anjing kecil. Mereka bersiap untuk mencari tahu penyebab ingin bunuh dirinya gadis itu. Karena akan pergi bekerja, sang gadis menitipkan anjing itu kepada mereka. Tapi, sepertinya target mereka bukanlah gadis itu, melainkan anjing lucu yang telah diselamatkan gadis tadi. Ini adalah kasus langka bagi mereka. Karena biasanya mereka menyelamatkan orang, bukan binatang. Dan, mereka harus mencari tahu alasan anjing itu akan bunuh diri. Mereka mencari tahu ke setiap klinik hewan di sekitar lokasi, tetapi, anjing itu tidak terdaftar di semua klinik yang ada. Seorang dokter memberitahu, kalau anjing itu pasti punya keluarga yang memeliharanya, karena dia memiliki kalung dengan namanya. Dan dokter itu pun memeriksa kesehatan anjingnya. Dokter memberitahu, kalau anjing kecil itu sudah berusia sekitar 13 tahun, dan kesehatannya sangat buruk, sehingga usianya tidak akan lama lagi. Dan dia sudah berkeliaran bebas di jalanan sekitar 3 mingguan. Mereka mengira, kalau pemilik anjing itu pasti membuangnya, karena kesehatannya yang buruk dan segera mati. Tapi, mereka terus mencari tahu alasan anjing itu akan bunuh diri. Pemuda ini diperintahkan untuk mengambil video kenangan milik anjing itu di Jumadeng, perusahaan mereka. Karena anjingnya akan segera mati, pasti mereka telah menyiapkan video kenangan milik anjing tersebut. Dia mengambil rekaman video itu, dan memutar videonya. Dari situ terlihat, asal-usul semua kehidupan si anjing kecil. Dalam video itu, anjing kecil itu merupakan korban kecelakaan, dengan luka yang parah. Ada anak kecil yang mengambilnya, dan membawanya ke rumah untuk dirawat. Anak kecil itu sangat senang dengan keberadaan si anjing kecil di rumahnya, dan dianggap seperti adiknya. Mereka bermain bersama, dan saling menyayangi satu sama lain. Sang anak membawa anjingnya keluar dan berjalan-jalan, anjingnya tiba-tiba agresif dan berlari, terlepas dari pemiliknya. Sang anak mengejarnya, dan dia tertabrak oleh mobil. Si anak pun tetap bermain lagi bersama anjingnya, dengan tubuhnya yang penuh luka jahitan yang membekas. Si anak justru bangga dengan lukanya, dan itu seperti kehormatan untuknya. Si anak terus bermain bersama anjingnya, hingga dia dewasa. Mereka pun semakin akrab, dan pemuda itu mentato bekas lukanya, supaya terlihat keren. Karena pemuda ini sudah memiliki pekerjaan dan urusan lainnya, mereka jadi jarang bermain bersama lagi, karena dia semakin sibuk. Meskipun anjingnya berusaha untuk selalu ingin bermain dengan pemuda itu. Suatu hari, anjingnya dibawa ke klinik. Dan, dokter memberitahu kalau anjingnya sakit parah. Meskipun bisa dioperasi, tapi tidak akan bertahan lama, karena usianya yang sudah tua. Pemuda itu pun sangat sedih dengan keadaan anjing kesayangannya. Anjingnya pun seketika sudah berada jauh di luar rumah, dan keadaannya yang sulit, karena tidak terbiasa hidup di luar. Para malaikat maut itu mengira, kalau pemuda itu dengan sengaja membuang anjingnya yang sakit dan hampir mati. Tapi, akhirnya mereka tahu, alasan anjing itu ingin bunuh diri. Anjing itu sengaja kabur dari rumahnya, agar pemiliknya tidak sedih, melihat kematiannya. Dan mereka menemukan pemilik anjing yang memasang brosur kehilangan anjingnya di internet. Pemilik anjing itu pun, tidak bisa fokus pada pekerjaannya, karena terus terfikirkan anjingnya yang hilang. Dan dia pun, terus menempelkan selebaran untuk menemukan anjingnya. Dia begitu sedih, karena kepergian anjingnya yang sudah seperti saudaranya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri, karena kesibukannya, dan tidak ada waktu lagi untuk menemani anjingnya bermain. Para malaikat maut, memberitahu pemilik anjing, bahwa dia telah menemukan anjingnya. Dia langsung bergegas lari, untuk menemui anjingnya.
dan mereka memberitahu kalau anjingnya telah mencoba bunuh diri dengan berlari ke arah truk. Pemuda itu tidak percaya dengan ucapan mereka, dan menanyakan mereka itu siapa. Mereka mengatakan kalau mereka tahu semua kejadian masa lalu tentang pemuda itu dan anjingnya. Mereka juga menanyakan bagaimana bisa anjing itu kabur dari rumahnya dan mencoba bunuh diri. Pemuda itu tersadar kalau anjingnya pasti tahu apa yang pemuda itu rasakan. Karena dia begitu sedih saat tahu kalau anjingnya akan segera mati. Dan pemuda itu juga mengatakan, kalau anjingnya itu mati, maka dia juga akan pergi mati, bersama anjingnya. Dan anjingnya itu mengerti semua yang dirasakan pemuda itu, sehingga memilih kabur dan menjauh dari pemuda itu. Agar pemiliknya itu tidak bersedih, melihat kematiannya. Pemuda itu sadar, karena ucapannya itu, telah membuat anjingnya kabur dan menjauh darinya. Malaikat maut juga mengingatkan anjingnya, agar bisa kembali menerima pemiliknya. Karena anjing itu juga takut untuk sendirian berada di luar, dan terus terfikirkan pemiliknya. Dan juga, pemiliknya telah mencari secara mati-matian, untuk bertemu kembali dengan anjing kesayangannya itu. Bagi pemiliknya, anjingnya adalah keluarga yang dicintainya. Malaikat maut itu, membawa anjing untuk bertemu pemiliknya. Anjingnya masih ragu untuk bertemu pemiliknya. Dia masih merasa bersalah kepada pemiliknya, karena terus membuat sedih, dan membuat luka yang tidak bisa hilang di tubuhnya. Dan, tidak ingin membuat seorang yang seperti keluarganya menjadi menderita karenanya. Pemuda itu mengatakan, kalau dirinya yang seharusnya merasa bersalah. Karena, tidak merawat dengan baik, anjingnya yang sedang sakit, dan disibukkan dengan berbagai urusannya. Dan membuatnya merasa kesepian. Bagi pemuda itu, anjingnya lah yang mencintainya tanpa syarat apapun, dan selalu menghibur pemuda itu tanpa berubah. Dan meminta, agar dia bisa menemani anjingnya itu sampai akhir. Anjingnya pun, mau kembali ke pelukan si pemuda itu. Tapi, waktu untuk anjingnya sudah tidak lama lagi, karena dia sudah dijemput oleh malaikatnya. Mereka memberi tambahan waktu, 1,5 jam terakhir untuk anjing bersama pemiliknya, supaya bisa menghabiskan waktu terakhir mereka bersama. Mereka berdua pun, menggunakan sisa waktu itu untuk berjalan-jalan bersama. Pemuda itu, membawa anjingnya untuk mengingat kembali tempat-tempat indah saat masa kecilnya dulu. Pemuda itu menggendong anjingnya, dan mengingat masa-masa bahagianya. Si pemuda berjanji, tidak akan terlarut dalam kesedihan saat kepergian anjingnya, agar tidak membuat anjingnya sedih. Dan, mereka berjanji, untuk bertemu kembali nantinya. Anjingnya memejamkan matanya, untuk selama-lamanya, dan pemuda itu menangis memeluk anjingnya yang telah mati meninggalkannya. Dari sini kita belajar, bahwa binatang peliharaan bisa menjadi saudara yang baik untuk pemiliknya, bisa saling menyayangi, dan mengerti perasaan satu sama lain. Sesuai janjinya, pemuda itu pun tidak terlarut dalam kesedihannya, dan kembali bekerja dengan hati yang senang. Dia pun menggambar anjingnya untuk sebuah kenangan. Selanjutnya, pemuda yang sudah berubah menjadi orang tua itu pun kembali bertemu dengan anjingnya di dunia selanjutnya. Mereka masih menunggu satu sama lain untuk kebahagiaannya. Kisah pun berakhir, dan terima kasih.